Ada yang meminta saya membahas topik ini. Lalu saya berpikir, salah satu apesnya, susahnya hidup di masa sekarang, tanpa bermaksud pesimis, adalah bahwa kita mengetahui apa yang jauh dari diri kita. Kalau itu sesuatu yang positif, kita ikut bergembira. Tapi kalau itu sesuatu yang agak kontroversial macam ini, kita ikut cemas, kita ikut berpikir-pikir. Padahal di dunia nyata, di sekitar kita, tak relevan. Gitu ya. Sayang sekali kita berada di masa ketika kita tahu permasalahan dan terlalu banyak permasalahan yang kita tahu. Termasuk hal semacam ini. Bukan hal baru peristiwa macam ini. Intrik-intrik dalam gereja. Tapi ketika dihembuskan oleh media-media konvensional, mainstream, kita seolah-olah merasa bagian dari permasalahan itu. Saya lupa mengatakan ini, dan justru ini yang terutama. Akhirnya berhadapan dengan situasi ini, turut mendoakan gereja, saya pikir adalah andil yang paling nyata yang bisa kita lakukan. Dari kejauhan. Dari kejauhan. Kita tidak tahu apa situasi gereja Amerika Serikat, apa di Vatikan, apa di Roma, dan seterusnya. Tapi kita bisa terlibat dalam gereja dengan saling mendoakan. Supaya para pemimpin gereja kita, setia pada karya Kristus. Meneruskan karya Kristus. Benar bahwa kita ada di gereja yang sama. Tapi jangan lupa kita juga adalah bagian dari gereja partikular. Di mana kita benar-benar hidup. Gereja lokal. Maka Yesus sudah ramalkan ini dengan berkata, debu pasir di mata orang kamu lihat, tetapi gajah, sesuatu yang besar, batu di pelupuk matamu tidak kamu lihat. Ini tetap sesuatu yang bisa diperbincangkan. Apakah ini baik, apakah ini buruk, bisa dianalisis lebih dalam lagi. Kontroversial, bisa saja. Tapi ada yang lebih mendesak sebenarnya. Itu dia yang saya maksud. Nah, serentak dengan itu, saya mau tunjukkan baju panas saya ini. Mau mengatakan, ada sesuatu yang lebih real sebenarnya yang bisa kita bahas. Gereja lokal kita. Kesucian yang harus dirawat yang tak gampang. Tak gampang. Orang-orang yang selama ini kita anggap membawa kesucian, justru menjadi orang yang menjadi sandungan. Itu terjadi. Yang kita harapkan memberikan pencerahan, malah membawa kita ke keburukan, ke penyesalan, ke kekejian. Ini persoalan aktual yang lebih tepat kita hadapi. Ini pun kalau saya bahas ini beda-beda situasi kita di gereja masing-masing. Bahwa kita gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik, ya itu tidak bisa dipungkiri. Dalam praktik kita tidak bisa mengurus semua gereja ini secara universal. Betapa beratlah beban paus dalam hal ini. Tetapi kita sebagai anggota gereja bisa mengurusnya secara lebih personal, lokal, menyangkut hidup kita masing-masing. Semoga dengan keterlibatan kita di gereja, kita bisa juga terlibat membangun gereja ini. Saya tak tahu apakah suara saya kedengaran dari sini dan kelihatan. Ciao, ciao.